Kontrak baru menanti Harry Maguire, gajinya bakal tertinggi nomor 5 di Man United. Demi mendapatkan Harry Maguire, Manchester United rela merogoh kocek hingga 80 juta pound sterling, sekitar 1,54 triliun rupiah. Nominal tersebut menempatkan Maguire sebagai bek termahal di dunia yang berhasil diboyong oleh Man United. Semula banyak pihak meragukan kemampuan dari Maguire lantaran nilai transfer yang dinilainya kemahalan, apalagi penampilannya dirasa kurang meyakinkan. Namun seiring berjalannya waktu, pemain berkebangsaan Inggris tersebut membuktikan dirinya tidak salah direkrut malah oleh Setan Merah. Maguire sendiri menandatangani kontrak dengan durasi 6 tahun bersama Man United. Dalam kontraknya yang berakhir pada 30 Juni 2025, pemain berusia 28 tahun tersebut mendapatkan bayaran senilai 190.000 pounds, sekitar 3,6 miliar rupiah per pekan. Meski masih terikat kontrak 4 tahun lagi, Maguire sudah dinantikan kontrak baru bersama Setan Merah. Dilansir bolasport.com dari The Sun, Man United tengah menyiapkan kontrak baru plus kenaikan gaji bagi Maguire. Kabarnya Man United bakal menyodorkan kontrak baru hingga 2026 dan gaji baru senilai 300.000 pounds, sekitar 5,79 miliar rupiah. Mengingat statusnya sebagai figur penting dalam jajaran skuad Ole Gunnar Solskjaer, Man United ingin Maguire memperbarui kontraknya di Old Trafford. Hal itu dikarenakan pemain berposisi bek tengah itu menjadi figur sentral musim lalu tanpa melewatkan satu pun laga Man United meski kini tengah dalam penyembuhan cedera. Upah baru yang diterima oleh Maguire itu nantinya bakal membuatnya menjadi pemain kelima dengan bayaran tertinggi di Man United. Tiga gelandang bertahan gratisan yang bisa diboyong Manchester United musim depan. Kekuatan Manchester United masih belum sempurna saat ini. Setan Merah diakini masih membutuhkan satu gelandang bertahan berkualitas. Kehadiran ketiganya membuat Manchester United dijagokan menjadi penantang gelar juara. Apalagi tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer sudah lebih dulu memiliki bintang-bintang lain seperti Bruno Fernandes, Marcus Rashford, hingga Harry Maguire. Salah satu kelemahan Manchester United terlihat saat mengantisipasi serangan balik tim lawan. Gelandang bertahan yang dimiliki Solskjaer tidak mampu bekerja dengan baik pada situasi tersebut. Masalahnya Rez tidak bisa dibajak begitu saja. West Ham sudah menetapkan bandrol tinggi untuk aset paling berharganya tersebut. Kondisi ini bisa membuatnya Manchester United berpikir dua kali untuk mengejar Rice. Mencari pemain lain merupakan opsi yang lebih realistis. Apalagi sejumlah gelandang bertahan berkualitas akan berstatus bebas transfer pada akhir musim ini. Manchester United bisa berhemat ketimbang ngotot mengejar Rice. Setidaknya ada 3 gelandang bertahan papan atas yang akan berada dalam kondisinya tersebut. Berikut rangkumannya. 1. Frank Kessie. Frank Kessie menjadi opsi yang menarik bagi Manchester United. Kontrak gelandang milik AC Milan itu akan berakhir pada musim panas tahun depan. 2. Marcelo Brozovic. Brozovic memang bukan gelandang bertahan yang mengandalkan kekuatan fisik. Ia lebih mirip dengan Nemanja Matic yang gemar mengontrol permainan dan mendistribusikan bola ke lini depan. 3. Denis Zakaria. Denis Zakaria tentu kurang populer jika dibandingkan dengan Kessie dan Brozovic. Namun gelandang milik Borussia Mönchengladbach ini juga memiliki kualitas tersendiri. Hasil pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa Grup A antara Portugal versus Luxembourg. Kick-off 13 Oktober 2021 di Estadio Algarve, Faro Lole. Portugal mampu mempermalukan Luxembourg dengan skor 5-0. Berikut ulasannya, selamat menyaksikan.
Viral, Manchester United siap jual murah Jesse Lingard di bulan Januari. Lingard masih terikat kontrak dengan Manchester United hingga bulan Juni 2022. Pihak klub masih berupaya untuk menyodorinya kontrak baru agar sang gelandang bertahan lebih lama di Old Trafford. Beberapa waktu lalu sempat beredar kabar bahwa pihak klub sudah menyodorinya kontrak baru. Desla melaporkan kalau kontrak tersebut bisa membuat Lingard mengantongi uang 135.000 pounds per pekan. Pemain berumur 28 tahun tersebut dikabarkan tertarik untuk bertahan, namun ia membutuhkan jaminan dari Ole Gunnar Solskjaer selaku pelatih agar dirinya bisa tampil secara reguler buat Manchester United. Seperti yang diketahui, Manchester United memiliki banyak talenta di lini tengahnya. Paul Pogba dan Bruno Fernandes sudah hampir pasti tak tergantikan. Bahkan pemain sekaliber Donny van de Beek cuma jadi penghangat bangku cadangan. Lingard sudah menunjukkan kualitasnya dengan mencetak gol dalam beberapa penampilan terakhir. Namun itu tidak cukup untuk membuat Solskjaer mau memberinya kesempatan tampil lebih sering. Selama Solskjaer memenuhi permintaan tersebut, besar kemungkinan Lingard akan pindah ke klub lain. Dan kalau itu sampai terjadi, Manchester United lebih memilih menjualnya di bursa transfer musim dingin mendatang. Dilansir dari Mirror, Manchester United cuma mematok angka 15 juta pounds buat Lingard. Penurunan yang signifikan dari musim panas kemarin, di mana mereka memasang harga 25 juta pounds untuk sang pemain. Lingard sempat didekati oleh West Ham ketika bursa transfer musim panas masih dibuka. Namun pada akhirnya, mereka belok ke Nikola Vlasic yang didatangkan dari CSKA Moskow dengan mahar 25,7 juta pounds. Rafael Varane dan Harry Maguire cedera. Siapa bek tengah yang bisa diandalkan Solskjaer? Varane mengalami cedera saat Perancis berjumpa Belgia di semifinal UEFA National League. Perkiraan awal mantan bek Real Madrid itu akan absen hingga 3 pekan ke depan untuk penyembuhan. Cedera Varane memberikan masalah pelik bagi Ole Gunnar Solskjaer. Sebab sebelumnya ada Harry Maguire yang mengalami cedera. Solskjaer kini kehilangan 2 bek tengah yang menjadi pilihannya. Lantas dengan cedera yang dialami Varane dan Maguire, siapa bek tengah yang bisa diandalkan Solskjaer? 1. Victor Lindelof. Lindelof menjadi opsi terbaik untuk Solskjaer di lini belakang saat Varane dan Maguire cedera. Lindelof telah menjadi pilihan utama dalam 3 musim terakhir dan menunjukkan performa yang cukup bagus. 2. Phil Jones. Phil Jones sudah sembuh dari cedera dan telah mendapatkan perlakuan khusus agar bisa menemukan kondisi terbaik dari sisi fisik. Jones sudah sangat lama tidak bermain, terakhir bermain pada Januari 2019. 3. Eric Bailly. Bailly memulai musim dengan kondisi yang buruk. Bailly tidak punya pramusim bersama United karena harus membela Pantai Gading di Olimpiade Tokyo 2020. Hal ini membuatnya ketinggalan dari sisi fisik. 4. Teden Mengi. Teden Mengi punya kesempatan bermain di Derby County, melanjutkan periode peminjaman paruh kedua musim 2020-2021 lalu. Tapi Solskjaer enggan melepas bek berusia 19 tahun walau statusnya hanya peminjaman. 5. Scott McTominay. McTominay memang bukan seorang bek tengah, tapi bisa menjadi bek tengah dadakan. McTominay pernah bermain sebagai bek tengah pada era Jose Mourinho menjadi manajer di United.